dunia ini kan banyak negara gitu. Iya. Kenapa justru orang-orang kita gitu, orang-orang Nusantara yang sudah punya kapitayan, yang sudah punya ajaran, nah kok menjadi rumah untuk penjajah-penjajah agama? Bahkan sekarang itu mayoritas terbesar Islam itu kan dari orang-orang kita. Nah, Iya. itu yang salahnya di mana Pak? Apa orang-orang kita itu yang bodoh apa gimana Pak? Sekarang contoh kecil Pak ya, kita hampir tiap hari itu dengar. Dulu orang Jawa ketika anak memanggil orang tua kan, Pak, Mbok itu kan seperti itu nih orang Jawa. Iya. Sekarang diganti Abi, Ya. ganti Umi. Nah, Ya, aboh. padahal kan itu kan bukti kalau kita itu sedang dijajah. Ya mas gitu sudah dijajah, sudah diajari seperti itu karena apa? Supaya kalau bisa Nusantara pun kalau bisa jangan pakai bahasa Jawa. Kalau bisa pakailah bahasa Arab. Nggih, nggih. Karena bahasa Arab katanya bahasa Tuhan. Gitu loh. Nah, kalau bahasa Arab itu bahasa Tuhan, berarti orang yang pertama di dunia itu bahasanya Arab semua itu. Nah, Arab lu lagi kurang pontolele. Kos. Nggih. Nah, ini Pak terkait agama Pak ya. Tadi disinggung Pak Darno bahwa Arab masuk ke Nusantara bawa agama, India bawa agama gitu, Cina juga bawa agama. Nah, kadang saya berpikir Pak, dunia ini kan banyak negara gitu. Iya. Kenapa justru orang-orang kita gitu, orang-orang Nusantara yang sudah punya kapitayan, yang sudah punya ajaran, nah kok menjadi rumah untuk penjajah-penjajah agama? Bahkan sekarang itu mayoritas terbesar Islam itu kan dari orang-orang kita. Nah, itu yang salahnya di mana Pak? Apa orang-orang kita itu yang bodoh apa gimana Pak? Ya sebenarnya orang-orang kita itu nggak bodoh, tapi sengaja dibodohi. Masalahnya gini, agama dibawa ke Nusantara ini, agama itu bukan untuk rakyat-rakyat kecil. Tapi agama dibawa ke sini itu untuk apa? Untuk menaklukkan raja-raja terdahulu. Nah, kenapa raja itu bisa takluk? Karena dijanjikan harta benda dan dijanjikan wanita. Dan dilanggengkan dia menduduki takhta itu. Awalnya dari situ. Dan setelah itu raja itu sudah kena, raja dipaksa untuk mengagamakan bawahannya. Nah, makanya saya ngomong, agama itu sebenarnya produk penjajah sebenarnya. Nah, penjajah pun sebenarnya tidak yakin dengan agama itu. Ini kan cuma alat untuk menyerang. Karena apa toh? Dia tuh pakai meriam, pakai pistol, pakai bom, kan nggak mampu menyerang orang Nusantara ini dengan tirakatnya, dengan spiritnya, dengan lakunya. Ya. Dia tidak mampu menyerang. Nah, orang-orang penjajah itu juga orang jenius. Apa tuh sebabnya orang Nusantara ini kok sulit ditaklukkan? Dia melihat orang Nusantara sering spirit, sering ritual, maka dibawakanlah agama yang membawa spirit atau ritual itu. Apa yang terjadi? Diajak jamaah kumpul bareng, lalu membaca bacaan itu yang berlama-lama. Untuk apa? Untuk memudahkan dia ngebom. Karena kalau diundang, Pak, diundang untuk berkumpul, untuk katakan bacaan dan lain sebagainya, nggak mungkin orang Nusantara itu mau. Tapi karena di sini sudah ahli spirit, maka diundanglah untuk berspirit bareng-bareng. Apalagi dikenalkan dengan nama Tuhan yang baru. Lah orang sini itu kalau sudah dengar dengan nama Tuhan yang baru, sampai sekarang pun kepo. Gitu loh. Berarti intinya penjajah-penjajah yang mengelabeli agama masuk ke Nusantara itu merupakan bukti bahwa mereka itu takut dengan ajaran kita Pak.
Ya sudah pasti Mas. Maka dengan ajaran kita sendiri itu mampu melawan meriam, melawan bom. Nah, dengan itu maka untuk menjeda supaya orang-orang ini nggak spirit seperti awal, maka dibawakanlah spirit dari luar supaya untuk mengikuti spirit dari luar itu. Dan spirit dari luar itu semuanya nggak ada yang menguatkan, semuanya melemahkan. Nah itulah akalnya penjajah untuk menyerang kita tuh. Makanya sampai sekarang orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti agama, otaknya itu malah cerdas apa malah lemah? Loklok, Pak. Nah, kebanyakan kan malah lemah, malah bonor toh. Sudah sama-sama. Saya orang Jawa juga merasa disakiti kok kalau hitungan Jawa itu ajarannya Sayyidina Ali. Jaga jiplak Pak ya. Makanya agama juga agama bonor. Ngono wae. Anu mbok ngomong itu pakai data, aja ojo syukur jeplak. Tak rewangi seperti ini sebenarnya apa? Untuk mengajari lagi orang Jawa itu supaya kembali. Ya, tapi kalau sudah ada orang yang dianggap panutan, kiai katakan, ya, terus mengatakan seperti itu. Kalau ini viral, ini sebenarnya sudah viral, benar? Betul Pak. Ya. Kan sama saja dia itu menyebarkan pembohongan, penistaan Pak. Penistaan orang Jawa, penistaan Kapitan Jawa. Lalu pemerintah kita itu kemana? Orang seperti itu segera ditangkap. Takut sama kiai mungkin Pak. Nah makanya kalau takut sama kiai ya negara ini kalau mau kepengen seperti ini terus ya terus nawae. Gitu loh. Tambah sulit tambah hancur Pak. Nah, orang Jawa juga mempunyai apa ya? Tekad rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Dikala sudah kebanyakan orang yang ngomongnya celomeran sakarepe dhewe, ya jangan salahkan kalau orang Jawa nanti memakai hukum rimba. Karena menunggu dari aparat, menunggu dari pemerintah tidak ada respon apa-apa. Ya jangan salahkan nanti kalau akan terjadi lagi seperti tahun berapa waktu itu, ya masih saya tidak jelaskan tahunnya. Ya karena Cina waktu itu menguasai Nusantara ini merajalela, sehingga orang Jawa Nusantara akhirnya menyerbu Cina. Karena waktu itu orang yang kaya, orang yang bisa makan kenyang itu hanya orang Cina, orang Jawa makan nasi bulgur. Ya, usia jenengan mungkin belum tahu ya. Kalau usia saya sudah tahu. Tahun berapa Pak ya? Saya sekitar tahun 72. Tahun 72 itu saya masih pernah makan namanya nasi bulgur. Nasi bulgur itu beras buatan seperti kalau sekarang itu konsentrat pakan ayam itu. Seperti itu. Karena apa? Kekayaan kita itu dikeruk oleh bangsa-bangsa asing. Maka waktu itu terjadi karena ketidakmampuan orang Nusantara sudah kerja keras tapi dijual murah. Ya, kalau mau usaha ini usaha itu ditakut-takuti pemerintah. Maka akhirnya menyerang orang-orang Cina waktu itu. Nah ini juga sama nanti. Termasuk sekarang ini orang yang mendirikan gedung-gedung yang hanya jual cerita, jual dongeng saja kaya. Nanti kalau kita sudah cemburu sosial kita sudah besar, ya mungkin bisa terjadi. Pasti Pak itu ya. Pasti ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini sudah ada pergerakan yang arahnya ke situ. Pak, di episode kemarin kan Pak Darno menyinggung tentang zaman Bharatayuddha Pak ya. Bahwa siapapun orang intinya siapa sing bibiti Allah pasti nanti akan kelihatan dan muncul dengan sendirinya Pak. Tadi saya mau ke sini itu kan cuaca mendung Pak, hujan, terjadi puting beliung, dan ketika itu saya melihat ada salah satu bangunan tempat ibadah yang orang banyak mengatakan itu katanya rumahnya Tuhan Pak. Tetangganya itu justru malah nggak kena Pak, tapi yang dinamakan rumah Tuhan itu kok bisa morat-marit. Dan saya berpikir
katanya itu rumah Tuhan tapi kok marat-marat kena angin puting beliung. Padahal rumah Tristar itu aman. Nah, saya juga ingat apa iki mungkin sing demung Pak Darno sing zaman Bharata Yudha itu ya. Seperti itu Pak. Monggo Pak.